Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Erdara Sakila dari Prodi Pendidikan Seni Tari Universitas Pendidikan Indonesia kelas 1A dengan nomor induk mahasiswa 2003556 akan mempresentasikan artikel yang telah saya buat yang berjudul Pengaruh Penggunaan Bahasa Daerah Terhadap Bahasa Indonesia dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia. Selamat menyaksikan. Perlu diketahui bersama bahwa artikel memiliki beberapa bagiannya, yaitu abstrak, pendahuluan atau pengantar, pembahasan, kesimpulan, saran, dan yang terakhir daftar pustaka atau referensi. Pertama, ada abstrak. Seperti yang kita ketahui, Indonesia memiliki keragaman bahasa daerah digunakan sebagai bahasa berkomunikasi setiap harinya di masyarakat setempat. Hal ini dikarenakan tidak semua masyarakat memahami penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Masyarakat merasa canggung menggunakan bahasa Indonesia yang baku di luar acara formal atau resmi. Oleh karena itu, masyarakat lebih cenderung menggunakan bahasa Indonesia yang telah terafiliasi oleh bahasa daerah, baik secara pengucapan maupun arti bahasa tersebut. Kebiasaan penggunaan bahasa daerah ini akan berpengaruh terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang merupakan bahasa resmi negara Indonesia. Bahasa sangatlah berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Seiring dengan perkembangan era globalisasi yang makin maju, maka tingkat bahasa juga akan sangat penting. Tapi kita lihat sekarang ini bahasa daerah dan bahasa Indonesia secara bersamaan digunakan dalam melakukan komunikasi satu sama lain. Fenomena ini sangat banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari di kalangan orang tua. Tetapi yang lebih parahnya lagi, para remaja atau anak sekolah juga sudah mengikuti dialek-dialek tersebut. Dalam artikel ini, kata kuncinya yaitu bahasa daerah, bahasa Indonesia, dan penggunaan bahasa. Pendahuluan. Dari Sabang hingga Merauke, dari Aceh hingga Papua, Indonesia memiliki ratusan suku, bahasa, dan budaya. Indonesia memiliki bahasa dan budaya yang kaya. The Summer Language Institute of the Indonesian Linguistic Society 2001 mencontohkan sedikitnya ada 726 bahasa di Indonesia. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat multibahasa dengan menggunakan satu bahasa etnis, yaitu multibahasa, multiagama, dan multietnis Indonesia. Bahasa Indonesia mempersatukan semua kelompok dan menerima segala perbedaan bahasa dan budaya daerah. Bahasa sangatlah berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Seiring dengan perkembangan era globalisasi yang makin maju, maka tingkat bahasa juga sangat penting. Tapi kita lihat sekarang ini, bahasa daerah dan bahasa Indonesia secara bersamaan digunakan dalam melakukan komunikasi satu sama lain. Fenomena ini sangat banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari di kalangan orang tua. Tetapi yang lebih parahnya lagi, para remaja atau anak sekolah juga sudah mengikuti dialek-dialek tersebut. Mengingat masalah ini bukan hanya dihadapi oleh orang tua saja, bahkan sudah mempengaruhi di kalangan muda seperti remaja dan mahasiswa. Yaitu pembahasan. Dalam pembahasan ini, saya akan membahas tentang pengertian bahasa Indonesia, pengertian bahasa daerah, pengaruh penggunaan bahasa daerah terhadap bahasa Indonesia, dampak penggunaan bahasa daerah terhadap bahasa Indonesia, dan upaya bersikap positif penggunaan bahasa daerah terhadap bahasa Indonesia. Pengertian bahasa. Bahasa merupakan sarana komunikasi antar manusia berupa lambang-lambang bunyi yang dihasilkan oleh alat bicara manusia. Bahasa juga merupakan perwujudan dari perilaku lisan dan tertulis manusia. Orang dapat mendengar, memahami, dan merasakan apa artinya. Bahasa adalah milik alami setiap orang di dunia ini. Masyarakat biasanya menggunakannya untuk menjalin hubungan interpersonal dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Republik Indonesia dan bahasa kesatuan negara Indonesia. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, bahasa Indonesia resmi digunakan bersamaan dengan diundangkannya konstitusi. Di Timor Leste, bahasa Indonesia adalah bahasa kerja. Dilihat dari segi linguistik, bahasa Indonesia adalah varian dari bahasa Melayu. Basis yang digunakan adalah bahasa Melayu Riau pada abad ke-19. Bahasa Indonesia telah mengalami perubahan karena penggunaannya sebagai bahasa kerja di lingkungan administrasi kolonial
sejak awal abad 20 dan berbagai proses standarisasi. Sejak berlakunya Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928, nama Indonesia digunakan untuk menghindari kesan imperialisme linguistik jika nama tersebut masih digunakan dalam bahasa Melayu. Pengertian bahasa daerah. Bahasa daerah adalah suatu bahasa yang dituturkan di suatu wilayah dalam sebuah negara kebangsaan. Apakah itu pada suatu daerah kecil, negara bagian federal atau provinsi, atau daerah yang lebih luas. Dalam rumusan Piagam Eropa, untuk bahasa-bahasa regional atau minoritas, bahasa daerah adalah bahasa-bahasa yang secara tradisional digunakan dalam wilayah suatu negara oleh warga negara dari negara tersebut yang secara numerik membentuk kelompok yang lebih kecil dari populasi lainnya di negara tersebut. Penggunaan bahasa daerah terhadap bahasa Indonesia. Keragaman budaya dan bahasa daerah memiliki pengaruh terhadap bahasa yang akan diperoleh seseorang pada tahapan selanjutnya. Misalnya, seorang anak memiliki ibu dari Kecamatan Sekayu dan ayahnya dari Kabupaten Pagarapan. Keluarga tersebut tinggal di masyarakat Palembang. Saat ibu Sekayu melafalkan kata mengapa, dilafalkan ngape, e-nya berarti kuat, sedangkan ayah dari Pagar Alam melafalkan ngape, e-nya yang berarti lemah. Sedangkan di lingkungannya, kata mengapa adalah ngapo. Saat anak mulai bersekolah, ia berteman dengan orang Jawa dan berkata kenapa di ngopo. Ini dapat membingungkan anak dalam memilih kata yang akan digunakan. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa keberagaman budaya dan bahasa daerah merupakan keunikan bangsa Indonesia dan menjadi kekayaan yang harus dilestarikan. Dengan keberagaman tersebut, Indonesia akan menjadi negara yang kaya akan warisan budaya. Perbedaan bahasa tiap daerah menunjukkan identitas dan ciri khas daerah masing-masing. Bahasa standar Indonesia juga menyerap kata-kata dari beberapa bahasa daerah, antara lain kata nyeri dari bahasa Sunda dan kata kiat dari bahasa Minangkabau. Dampak penggunaan bahasa daerah terhadap bahasa Indonesia. Pertama, ada pengaruh positif atau dampak positif dari bahasa daerah. 1. Ada banyak kosakata bahasa Indonesia. 2. Sebagai aset budaya bangsa Indonesia. 3. Identitas dan karakteristik suku dan daerah. 4. Meningkatkan komunikasi. Kedua, ada dampak negatif. Apa saja sih dampak negatifnya? 1. Bahasa daerah yang satu sulit dipahami oleh daerah lain. 2. Warga negara asing yang ingin belajar bahasa Indonesia menjadi kesulitan karena terlalu banyak kosakata dalam bahasa daerah. 3. Masyarakat menjadi kurang paham dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar karena sudah terbiasa menggunakan bahasa daerah. Dan yang terakhir, dapat menimbulkan kesalahpahaman. Pada bahasa-bahasa daerah di Indonesia, terdapat beberapa kata yang sama dalam tulisan dan pelafalan, namun memiliki makna yang berbeda. Berikut contohnya. 1. Abang dalam bahasa Batak dan Jakarta bermakna kakak, sedangkan abang dalam bahasa Jawa bermakna merah. 2. Mangga dalam bahasa Indonesia bermakna buah mangga, sedangkan mangga dalam bahasa Sunda bermakna silakan. 3. Gedang dalam bahasa Sunda bermakna pepaya, sedangkan gedang dalam bahasa Jawa bermakna pisang. 4. Cungur dalam bahasa Sunda bermakna sejenis kikil, sedangkan cungur dalam bahasa Jawa bermakna hidung. Dan yang kelima, jagong dalam bahasa Sunda bermakna jagung, sedangkan jagung dalam bahasa Jawa bermakna duduk. Upaya-upaya bersikap positif pada penggunaan bahasa daerah terhadap bahasa Indonesia. Melalui beberapa contoh yang telah disebutkan di atas, ternyata penggunaan bahasa daerah memiliki tafsir yang berbeda dengan bahasa lain. Jika hal tersebut digunakan dalam situasi formal seperti seminar, lokakarya, simposium, atau proses belajar mengajar yang pesertanya dari berbagai daerah akan memiliki tafsiran makna yang berbeda pula. Oleh karena itu, penggunaan bahasa daerah haruslah pada waktu, tempat, situasi, dan kondisi yang tepat. Lalu, apa saja sih upaya yang dapat kita lakukan? Nah, jangan pernah menghilangkan penggunaan bahasa Indonesia karena pikiran negatif Anda sendiri atau pendapat orang lain yang Anda tidak yakin akan kebenarannya. Jangan menggunakan bahasa Indonesia semata-mata hanya karena kebanggaan saja. Seperti halnya melestarikan budaya, usahakan untuk tetap menggunakan bahasa Indonesia agar perjuangan para pahlawan dan para pemuda dalam Sumpah Pemuda tidak sia-sia. Marilah kita dengan bijak mengisi kemerdekaan Indonesia dan dengan terus mencintai persatuan dalam keberagaman yang ada di Indonesia. Anda juga bisa menunjukkan sikap positif dengan menggunakan bahasa yang sesuai dengan kebutuhan kita. Dalam interaksi sosial, kita mungkin juga menghadapi berbagai kebutuhan.
Singkatnya, dapat dikatakan bahwa penggunaan bahasa selain bahasa Indonesia untuk tujuan tertentu tidak perlu dilihat sebagai cerminan rendahnya kewarganegaraan atau kecintaan terhadap negara Republik Indonesia. Kesimpulan, dari pembahasan di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa 1. Orang tua sangat berperan penting dalam mendidik anak agar dapat berbahasa Indonesia yang baik dan benar. 2. Bahasa daerah merupakan bahasa etnis yang harus dijaga sebagai budaya yang menjadi pemersatu dalam etnis itu sendiri. Namun, penggunaannya harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta tidak mempergunakan bahasa daerah dan bahasa Indonesia secara bersamaan karena dapat mengurangi maupun menambah makna dari kata yang diucapkan dan juga sangat berpengaruh terhadap etika berbahasa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 3. Dengan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dapat meningkatkan wawasan pengetahuan siswa tentang bagaimana cara penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta segala makna yang terdapat di dalam. Akhir, ada saran. Dari uraian pembahasan, saya selaku penulis artikel memberikan saran sebagai berikut. 1. Diperlukan kesadaran dari masyarakat agar mampu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta dapat beretika. 2. Hindari penggunaan bahasa daerah dan bahasa Indonesia secara bersamaan atau bercampur-campur karena dapat mengurangi makna dari bahasa itu sendiri dan juga agar suku lain tidak merasa tersinggung akan bahasa daerah dari suku yang satu dengan adanya kata yang sama namun memiliki arti dan makna yang berbeda. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat banyak kesalahan maupun kekurangan. Semoga dapat bermanfaat khususnya bagi diri saya sendiri dan umumnya untuk masyarakat luas. Sekian akhirul kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.